Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Awatara dan orang suci. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Ketut Bayu Santiasa dengan NIM 22120111017, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 14 Agama Hindu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu sudah dijelaskan dari pertanyaan tersebut, apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Orang suci menurut agama Hindu adalah seorang Sulinggih, Maharsi, Begawan, dan sebutan orang suci lainnya, yang atas usahanya melakukan tapabrata yoga dengan cara bersemadi dan dapat menghubungkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sulinggih berasal dari kata su dan linggih. Su artinya utama dan atau mulia, dan linggih artinya kedudukan atau tempat utama. Jadi, Sulinggih adalah orang yang diberikan kedudukan utama dan mulia karena kesucian diri dan perilaku luhurnya, serta mampu membimbing umat mendekatkan diri ke hadapan Sang Yang Widi Wase. Sebelum diberi gelar sebagai orang suci, Sulinggih, Maharsi, Begawan, dan sebutan lainnya harus disucikan melalui rohani dan jasmani. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yajna adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Nah, cara penyucian orang suci dalam agama Hindu digolongkan menjadi dua, yaitu golongan Eka Jati adalah golongan orang suci yang melakukan pembersihan tahap awal yang disebut Mewinten, dan golongan Dwi Jati adalah golongan orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau mandikse. Setelah melakukan proses mandikse, orang suci tersebut dinamai Sulinggih atau Pandita. Orang yang termasuk kelompok Eka Jati yaitu pemangku, pinandita, balian, dalang, dukun, wasi, dan sebagainya. Sedangkan orang yang termasuk kelompok Dwi Jati yaitu pandita, pendana, bujangga, maharasi, begawan, empu, dukun, dukuh, dan sebagainya. Dan untuk pertanyaan ketiga yaitu, orang-orang suci agama Hindu, Pandita dan Pinandita, sangat besar peranannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Nah, peran-peran orang suci dalam agama Hindu sangat besar dan penting perannya dalam kehidupan beragama karena membina umat dan sebagainya. Sejarah agama Hindu pun telah membuktikan bahwa peran para orang suci Hindu pada zaman dulu di dalam menyebarkan agama Hindu, di dalam membina kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat dan meneruskan ajaran-ajaran tersebut pada masa berikutnya, serta agama Hindu mendasarkan ajaran pada pustaka suci Weda dalam sejarahnya mulai berkembang di lemah sungai Sindhu dan India. Oleh karena itu, peran orang suci sangat besar dalam kehidupan beragama, yaitu karena di masa orang suci di dalam beragama memiliki tugas memimpin melaksanakan suatu acara atau perkara dan juga memberi suatu petunjuk serta cara-cara melakukan yang benar. Dan untuk pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan pengertian orang suci, Pandita dan Pinandita. Pandita adalah golongan orang suci yang telah dijati atau orang suci yang melakukan penyucian diri terhadap tahap lanjut atau mandikse. Orang yang telah melakukan proses mandikse disebut orang yang lahir dua kali. Setelah melakukan proses mandikse, orang suci tersebut diberi gelar Sulinggih atau Pandita. Pandita dalam bahasa Sanskerta berarti orang pandai, cernikawan, bijaksana, sarjana, dan swajana. Yang dimaksud dengan Pandita adalah pendeta, seorang rohaniawan Hindu yang telah menduijati melalui upacara dikse. Dalam istilah nasional juga disebut pendeta. Sedangkan Pinandita kata dasarnya adalah Pandita, mendapat sisipan in yang artinya di. Jadi pengertian Pinandita diisi ialah seorang dianggap sebagai wakil Pandita yang mencapai tingkat atau status Pinandita ini pun melalui upacara atau upacara dikse yang dikenal dengan sebutan Pawintenan. Pawintenan yang berkaitan dengan resi yajna adalah Pawintenan Sari dan Pawintenan Gede Pinandita. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan sasana dan wewenang orang suci, Pandita dan Pinandita. Antara Pandita dengan Pinandita juga mempunyai status dan wewenang yang berbeda termasuk pula sasananya. Seorang Pinandita adalah seorang rohaniawan Hindu tinggal Eka Jati. Kelahiran sekali, tidak di dikse, melainkan di Winten. Setelah melalui upacara Pawintenan, seorang Pinandita dapat menyelesaikan upacara yajna tertentu atau biasanya
pada pura tertentu, khususnya pura yang diemong atau menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula untuk upacara purnama, tilam, dan upacara keagamaan lainnya bisa diselesaikan oleh Pinandita. Nah, untuk pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Banyak para resi agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ida Hyang Widi yang paling sering disebut yakni tergolong ke dalam Sabta Resi dan Sabta Resi inilah yang pertama kali menerima wahyu Weda. Ketujuh resi atau Sabta Resi ini juga disebut Pandita. Sabta Resi menerima wahyu melalui Dewa Brahma dan menerima wahyu seruti diantaranya yaitu yang pertama Grahasmada. Tentang sejarah kehidupan Resi Grahasmada tidak banyak diketahui, namun demikian Resi Grahasmada telah berhasil menerima wahyu atau seruti tentang ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpunnya dalam Rigveda, terutama dalam Mandala 2. Yang kedua yaitu Wisma Mitra. Dalam resi Wisma Mitra adalah resi yang kedua menerima wahyu. Yang ketiga, Wamadewa. Dalam cerita disebutkan bahwa resi Wamadewa sejak berada dalam kandungan ibunya telah mencapai penerapan sempurna, yaitu mampu berdialog dengan Dewa Indra dan Aditi. Yang keempat yaitu Atri. Maharishi Atri menerima wahyu Weda yang dihimpun dalam Rigveda pada Mandala 5. Sejarah dari riwayat Maharishi Atri tidak banyak diketahui. Yang kelima yaitu Bhradwaja. Nama Bhradwaja sebagai tokoh Maharishi hanya disebut-sebut dalam Purananya dan Ramayana. Ayodhya Kanda, Resi Bhradwaja adalah putra Maharishi Atri dan banyak dihubungkan dengan riwayat hidup Walmiki. Yang keenam yaitu Wasistha, telah menerima wahyu ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda dalam Mandala 7. Yang ketujuh yaitu Kanawa. Maharishi Kanawa merupakan Maharishi yang ketujuh dalam menerima wahyu dan Weda wahyu yang telah diterima kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda Mandala 8. Lanjut ke pertanyaan nomor 7 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, awatara turun manifestasinya Ida Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa ke dunia dengan berbagai bentuk dalam dunia material, guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma, serta menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Jadi secara etimologi, awatara atau avatar adalah inkarnasi Brahma atau Tuhan Yang Maha Esa turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Dan dijelaskan bahwa Tuhan turun ke dunia bila mana kejahatan sudah merajalela atau alias kejahatan sudah menguasai dunia, maka Tuhan Yang Maha Esa akan turun ke dunia mengambil bentuk tertentu untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Di dalam Hindu terdapat 10 awatara Dewa Wisnu yang dikenal dengan nama Dasa Awatara. Dan untuk pertanyaan nomor 8 yaitu jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Nah, dalam Bhagavad Gita 4.7-8 dijelaskan mantra tersebut yang terjemahannya itu adalah manakala kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku akan turun menjelma ke dunia, wahai keturunan Betara, untuk menyelamatkan orang-orang baik. Nah, dalam Begawan Purana 11.5.322 disebutkan, dan ini artinya, pada zaman kali, orang cerdas bersama-sama memuji nama-nama suci Tuhan untuk menyembah penjelmaan Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menyanyikan nama Krishna. Walaupun wajah beliau tidak hitam, beliau adalah Krishna sendiri. Beliau diiringi oleh rekan-rekan, hamba-hamba, perlengkapan dan teman-temannya yang dekat. Sloka ini merupakan salah satu ramalan akan munculnya penjelmaan Tuhan sebagai seorang bakta senantiasa mengagungkan nama suci Tuhan. Dijelaskan pula bahwa beliau adalah Sri Krishna sendiri meskipun beliau muncul dengan warna kulit yang hitam dan membiaskan orang jahat dan menegakkan kebenaran. Aku sendiri. Nah, untuk nomor 9 pertanyaannya itu sebutkan dasa awatara 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Ada 10 yaitu yang pertama Matsya Awatara, Kurma Awatara, Warahara Awatara, Narasimha Awatara, Wamana Awatara,
Parasurama Awatara, Rama Awatara, Krishna Awatara, Buddha Awatara, dan Kalki Awatara. Dan untuk pertanyaan nomor 10, jelaskan jenis-jenis awatara. Jenis-jenisnya ada 5, yaitu yang pertama, Purusa Awatara adalah awatara pertama yang Sang Hyang Widi Wisnu mempengaruhi penciptaan alam semesta. Yang kedua, Guna Awatara. Awatara-awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Yang ketiga, Lina Awatara. Maksud saya Lila Awatara. Awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti Dasa Awatara dan awatara lainnya. Awatara tersebut turun secara teratur ke dunia dari zaman ke zaman untuk menjalankan misi, menegakkan dharma, dan menunjukkan jalan bakti dan moksa. Yang keempat yaitu Manawa Awatara. Adalah awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dari umat manusia di muka bumi. Yang kelima yaitu Sakya Wesya Awatara. Ada 2 jenis yaitu makhluk yang merupakan penjelmaan Wisnu secara langsung dan makhluk diberkati yang mendapatkan kekuatan dari Wisnu. Jenis tersebut memiliki jumlah jadinya besar dan merupakan awatara yang istimewa. Nah, sekian dari pemaparan pertanyaan yang ada di materi awatara dan alam suci. Dengan berakhirnya presentasi kali ini, saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Semoga materi ini bermanfaat.